Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya bahas terkait himpunan, yang dimana urut-urutannya saya ngambil dari sumber buku ini, dari buku yang di sini. Bab kedua adalah himpunan. Nah, kita mulai. Jadi langsung saya bahas ke soal. Jadi saya tidak menjelaskan ke teorinya. Jadi soalnya contoh, anggap ini soal nomor 1, yang ini ya, nomor 1, dimana disitu menyebutkan bahwa B itu adalah himpunan. Jadi himpunan itu biasanya sering dikasih simbol kurung kurawal. Nah, kayak gini kurung kurawalnya. Terus himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Misalkan di sini B adalah bilangan ganjil kelipatan 3 yang kurang dari 30. Kalau bilangan ganjil kelipatan 3 yang kurang dari 30, maka 3 nah di sini kan ganjil. Nah 6 nggak bisa, 6 itu bulat, genap, berarti habis 3 9, habis 9 11, habis 11 15, habis 15 17, habis 17 kelipatan 3, habis 3 9, habis 9 harusnya 12. Kalau kita tulis lengkapnya dulu aja. Kita tulis lengkapnya dulu, intinya bilangan yang kelipatan 3. Bilangan yang kelipatan 3, kelipatan 3. Nah, itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Nah, kurang dari berarti hanya sampai 27. 30-nya tidak diikutkan. Nah, karena di sini ada keterangan bilangan ganjil, lah berarti diperjelas, ditekankan ya, berarti B sama dengan 3, 9, 15, 21, 27. Oke, ini adalah bilangannya. Nah, pernyataan berikut yang benar, berarti yang benar itu yang mana? Nah, ini 15. Nah, kalau ada simbol seperti ini itu berarti anggota. Kalau ada simbol kayak E ya, itu artinya adalah anggota. Berarti 15 anggota dari B. Seperti itu. Terus saya lanjut soal berikutnya. Himpunan huruf pembentuk kata matematika. Jadi himpunan itu tidak boleh ditulis double. Contoh misal saya punya himpunan A 1, 2, 4, 6, 8, 6. Nah, ini tidak boleh ditulis double, hanya boleh 1 ya, cukup ditulis 1, kan isinya sama, 2, 4, 6, 8. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di sini kan himpunannya adalah pembentuk kata matematika. Nah, kalau pembentuk kata matematika berarti kan ada huruf M, huruf A, kita urut, huruf T, huruf E, M sudah ada, A sudah ada, T sudah ada, terus I, habis I, K. Nah, ini huruf pembentuk matematika. Jadi himpunannya adalah MATEIK. Seperti itu jawabannya ya. Kemudian soal nomor 3, himpunan bilangan cacah genap antara 3 dan 10. Jadi kalau antara 3 dan 10 berarti ya 3-nya tak perlu ditulis. Nah, yang ditulis berarti kan disitu bilangan cacah genap antara 3 dan 10, berarti 10-nya ikut ditulis. Kalau antara 3 sampai 10 berarti ya 10-nya tidak ditulis. Itu ya, jadi bilangan cacah genap antara 3 dan 10, maka jawabannya 4, 6, terus 8,
perlu diperhatikan bahwa himpunan itu selalu disimbolkan dengan kurung kurawal. Yang pertama. Yang kedua, nama himpunannya ditulis bilangan huruf kapital. Ya, huruf kapital. Jadi kayak gini. B, misalkan matematika saya tulis himpunan M. Saya tulis himpunan G misalkan. Nah, seperti ini huruf kapital. Terus soal lanjutannya. Nah, ini soal berikutnya. Soal berikutnya. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima itu yang bisa dibagi dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dibagi dengan angka lainnya. Jadi bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Maka saya simpulkan soal berikutnya. 1. Saya kasih nomor 1 lagi. P sama dengan 2, 3, 5, 7. Jadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Kenapa kok hanya ini? Karena di sini ditulis kurang dari 10. Ya udah hanya ini. Berikutnya kan masih ada bilangan prima yang lain, tapi kan dibatasi di sini. Oke. Soal berikutnya nomor 2. Himpunan semua faktor dari 20. Jadi semua faktor itu yang bisa membagi bilangan 20 itu maksudnya. Jadi himpunan semua faktor dari 20 itu maksudnya angka-angka yang bisa membagi 20. Maka saya tulis misalkan F, yaitu angka 1 bisa membagi 20, hasilnya ya 20. Terus angka 2 nanti bisa membagi 20, hasilnya adalah 10. Terus angka 3 tidak bisa. Angka 4 bisa membagi 20, hasilnya 5. Ya udah hanya ini. Maka jawabannya 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, terus saya lanjut. B adalah huruf pembentuk kata kalkulus. Berarti yang membentuk kata kalkulus itu himpunannya apa? Ingat ya, nggak boleh ditulis double. Bukan kalkulus semuanya, bukan. Tapi kita urut aja. A, L, disitu K lagi nggak perlu ditulis. Terus U, L lagi nggak perlu ditulis. Terus U lagi nggak perlu ditulis. Baru berikutnya S. Maka huruf yang membentuk kalimat atau kata kalkulus adalah KALUS. Dan di sini jumlah itu anggota yang ada di himpunan B. Jadi kalau menemukan simbol kayak gini, N kurung buka B, itu artinya jumlah yang ada dalam himpunan B. Anggotanya ada berapa? Oh, ternyata ada 5. Soal berikutnya. Himpunan R adalah himpunan bilangan genap antara 7 dan 20. Berarti 20-nya ikut ditulis. Kalau di situ dan ya. Kalau sampai berarti nggak ditulis yang belakang. Jadi kita tulis R adalah bilangan genap antara 7 dan 20. Berarti 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Seperti ini ya jawabannya. Nah, yang ditanyakan lagi N. Nah, N berarti kalau N itu jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya. Berapa yang ada dalam himpunan R? Anggotanya ada berapa? Ada, kita hitung aja. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sebanyak 7. Ini jawabannya. Terus berikutnya, soal berikutnya saya tulis nomor 5. T adalah bilangan asli antara 11 dan 30.
banyaknya anggota Q yang merupakan bilangan prima. Jadi kita tulis dulu Q. Q itu bilangan asli antara 11 dan 30, berarti 30-nya ikut ditulis. 11 bilangan asli antara 11 dan 30, berarti 11, 13, terus maaf, saya tulis lengkap ya, kan lengkap ini bilangan asli, berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Nah, karena yang ditanyakan ini ya, banyaknya anggota Q yang merupakan bilangan prima. Jadi kita cek dulu mana yang bilangan prima. Bilangan prima di sini ada 11. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Berarti 11, 13, 17, terus 19. Oh maaf, ini taruhnya maaf. 17, 19, 21 tidak, 23, terus nah yang terakhir 29. Jadi kenapa 21 kok nggak ditulis? Karena 21 bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Nah, kenapa kok 15 nggak ditulis? Karena 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Jadi 11, 13, 17, 19, 23, 29. Loh, kenapa 27 nggak ditulis? Karena 27 bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Berarti kalau yang ditanyakan banyaknya, berarti kan tulisannya N ya. N itu banyak, N kecil. Berarti jumlahnya berapa ya ini? 11, 13, 17, 19, 23, 29. Hasilnya adalah 6. Terus soal yang terakhir, ditentukan A adalah bilangan faktor prima dari 120. Bilangan faktor prima. Bilangan faktor prima itu berarti bilangan yang bisa membagi angka 120. Lah terus di sini kita tulis dulu yang bisa membagi 120. Berarti 1 ya 120. 2 60 hasilnya. 3 hasilnya 40. 4 hasilnya 30. 5 bisa ya, 5 bagi 120. 5 itu kalau dibagi 120 hasilnya 14. Bener nggak? 14. Oh, 24 maaf. Salah nulis. 24. Terus 6 hasilnya 20. Berapa lagi? 7 enggak bisa. 8 enggak bisa. 9 enggak bisa. 10 hasilnya 12. Ya, sudah, ini adalah bilangan yang bisa membagi 120. Nah, karena di sini yang ditanyakan bilangan faktor prima, berarti bilangan primanya mana aja. Nah, ini kan himpunan A-nya. Nah, terus yang ditanyakan kan bilangan faktornya, faktor primanya, bilangan yang bisa dibagi dirinya sendiri, berarti 2, 3, 5. Nah, maka bilangan banyaknya anggota yang ditanyakan banyaknya anggota dari himpunan A, berarti ini jawabannya 3. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan tidak subscribe. Terima kasih.